stop Ruit. istirahat. Tentang lagu. Enggak. tentang lagu. Oke. Masih bermain Kak Dendi. Jadi mainnya Arema atau bukan? Arema. Jadi Arema terus. Heeh. Yang lainnya yang udah nggak Arema. Siapa? Kak Hanif sudah nggak Arema. Roman sudah nggak Arema. Waka. Ya, Rian sayang sama Mama. Tetep. Kalau Rian sayang, Mama boleh sayang nggak? Boleh. Coba Gimana? sayang. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting. Hari ini kita punya tema kenali dan pahami aku, gandeng aku untuk maju. Hari ini sudah bersama kita Rehan, salah satu remaja autistik, dan juga bersama dengan Ibu yang mungkin bagi Bapak Ibu sudah nggak asing ya dengan Bunihan. Bunihan adalah salah satu narasumber kita untuk webinar toilet training. Mungkin bagi Bapak Ibu yang kemarin nggak sempat untuk menyimak, boleh melihat rekamannya di channel kami YouTube Indonesia, YouTube Sabiru Indonesia. Dan apabila parent ingin mendapatkan info-info yang terbaru dari Sabiru Indonesia, silakan join di WhatsApp grup kami Info Parenting Sabiru, dan juga bisa follow kami di Instagram Sabiru Indonesia. Kita sapa ya hari ini tamu spesial kita. Hai. Say hi gitu. Hai. Kamu siapa? Ya, satu Mas Pangali, usianya 15 tahun. Oke, panggilannya Ya, satu Mas Pangali. Rehan, yang panggilannya ya. Rehan usianya 15 tahun. Nah, Rehan sekolah di mana sekarang? Di kelasnya sama Alfa dan Sola. Oke, di SLB Riverkid Malang ya. Rehan, hari ini kita mau cerita kesukaannya Rehan apa aja? Laptop. Oke, laptop terus. Dulu laptop dipakai. Dulu yang pakai laptop Lenovo. Dulu yang pakai laptop Asus, tapi tiba-tiba hilang ganti Lenovo. Terus dikasih terus Lenovo itu laptop Lenovo yang buat Mbak Fitri dan ke Toshiba. Terus Toshiba ya rusak, service lagi terus main HP, pinjam HP. Terus Mama sama Mbak Fitri beli laptop Lenovo yang baru buat Mbak Fitri. Terus Rehan beli HP. Terus Rehan beli. Terus Mama akhirnya dapat laptop HP yang merah. Terus tiba-tiba rusak ganti lagi laptop HP yang warna hitam. Mau tentang Jogja. Oh ya, boleh. Dan nginep di hotel, terus setelah di hotel baru. Rian jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan ke Jogjanya kapan? Tanggal 26 Oktober sampai 27 Oktober. Oh, 26 Oktober. Kemana aja? Ke Mall Malioboro buat istirahat MCD, Keraton, Taman Sari, dan Malioboro naik beca. Oke. Terus? Ya, ketemu orang Eropa. Sama Wow. ketemu orang luar negeri di Jogja. Rehan senang. Terus di Mall Malioboro Jogja ketemu orang yang pengguna HP Samsung A12. Rehan ini suka segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer seperti laptop, gadget, HP gitu ya Rehan ya. Ya. Rehan hafal ya merek-merek handphone. Samsung, Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, Nokia, Apple, dan lain-lain. Oke. Kalau brand lokal,
Kalau brand lokal apa? Lokal. Itu Evercross, Advan, dan lain-lain. Oh, Oke, biasanya Rehan dengan laptop belajar apa? Belajar komputer. Apa-apa? Belajar ngetik? Ngetik kalau meniukas Avan. Belajar Ekstra. ya, belajar mengetik terus lalu apalagi punya channel YouTube. Oh, buat ngupload HP Samsung. Oh, Rehan punya channel sendiri. Koleksi HP Samsung. Oke, review tentang HP. HP Samsungnya A berapa? Berapa ya? A33. Oh, Mungkin A53. channel YouTube-nya Rehan apa sih? Rian Satrio. Rehan Satrio. Rehan punya channel YouTube juga ternyata namanya. Ya, dan dia juga ngupload ke YouTube ya channel Rian Satrio tentang Jogja. Oke, ya. Terus Rian istirahat dulu di MCD Jogja, di Mall Malioboro yang jadul. Terus Rian istirahat dulu di Hotel Jogja dekat BCA. Terus akhirnya kembali ke kereta untuk ke Malang. Keretanya duduk nomor berapa, Rehan? Terserah papa. Oh, terserah papa. Sesuai papa. Ingat nggak nomornya, nomor berapa nomor kursinya? Terserah papa. Oh, terserah papa. Oke, baik. Boleh tanya ke mama ya? Boleh ya? Ya. Ya. Bu Nihan boleh saya tanya? Oke. Karena Rehan nggak suka dengerin suara saya. Oke, Bu Nihan mungkin boleh diceritakan. Rehan ini kan kesukaannya laptop, handphone, dan sebagainya macam gadget. Nah, supaya dia tidak kecanduan bermain game, Bu Nihan bisa mengarahkan seperti apa? Oh, sebenarnya mengenai teknologi ini kan dua sisi mata pisau ya, Mbak. Tergantung Tentang lagu. Nggak tentang lagu, oke. nggak cerita lagu. Rehan nggak suka kan? Kalau Jogja boleh. Oke. Mama cerita tentang Tunggu ya. dulu ya, Tentang apa? gantian dulu ya tentang Rehan belajar ya. Oke. Nah, tapi bagaimana gadget ini bisa menjadi sarana Rehan untuk belajar juga, untuk berkomunikasi, kemudian mengatur jadwal. Jadi kita batasi kapan dia boleh pakai, kapan dia harus stop istirahat. Gitu. Oke ya, Rehan diam dulu, gantian Mama bicara sama Bu Ellen. Nah, terus bagaimana dia belajar mengetik, terus menginput data, termasuk misalnya dia senang input token listrik, jadi di rumah setiap waktu kami mengisi token, udah saya tinggal copy, saya kirim WA, nanti Rehan yang tugasnya nginput. Nah, termasuk dia komunikasi kan bisa pakai WA, bisa juga dia syuting sendiri, dia bikin konten sendiri, punya ide apa, dia syuting kontennya sendiri di kamar, dia bikin skripnya sendiri, terus diedit sendiri, lalu dia upload sendiri di YouTube. Nah, tugas kami adalah memantau. Batasannya ini, Nak, ini boleh, ini nggak boleh. Terus kami memantau, misalnya judulnya terlalu sensitif atau menyebut brand yang agak gimana gitu ya, kita mengingatkan gitu aja. Apakah Rehan pernah kecanduan gadget? Kalau kecanduan kayaknya nggak sampai ini ya, Mbak, hanya memang dia merasa itu privasinya. Jadi misalnya saya pinjam HP-nya gitu ya, saya harus izin. Terus di password, di ini, jadi itu miliknya dia, hanya memang masih bisa diarahkan, nah istirahat, stop, ditaruh di meja gitu. Tapi dia nggak mau orang lain terlalu banyak mengintervensi benda yang jadi miliknya. Dia maunya disimpan di meja belajarnya dia, di ini kan kayak gitu. Kalau untuk kecanduan gadget dalam bentuk game, nggak ini sih Mbak, kayaknya nggak sampai wow sampai dia ini, nggak, karena di awal kita sudah kasih tahu game yang boleh apa, game yang nggak boleh apa. Gitu. Jadi ada aturan ya, walaupun dia boleh main game, tapi ada aturannya berapa lama, dan juga apa saja yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya, boleh kita langsung tanya anaknya. Rehan, game apa yang Rehan suka? Di Mobile Legends, Genshin Impact, Free Fire, FIFA, dan lain-lain. Banyak ya. Kalau main sehari biasanya Rehan berapa jam? Berapa lama? 30 menit. Oh, cuma 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit? Akan keluar sendiri.
Kalau lebih dari 30 menit sama mama dia disuruh apa? Disuruh nggak boleh. Iya, disuruh nggak boleh stop di. Oke. Good. Kalau dengar lagu boleh berapa lama? Terserah. Terserah kalau dengar lagu. Seperti sekarang ini dia sambil dengar lagu meskipun pelan karena itu bentuk regulasi. Nggak mau dia. Oke, stop, mama nggak bahas lagu. Lagu baik. Kita bahas yang lain, Bu Ellen. Tentang game tadi itu kan sukanya main game. Legend, Iya. Genshin Ya. Impact, 30 menit ya. Setiap. FIFA, PUBG dan lain-lain. Iya, oke. Mungkin Bu Nini bisa Ada. itu yang saat ini mungkin sedang kecanduan gadget juga putra putrinya. Bagaimana Bu caranya? Kalau itu sudah terjadi, berarti harus diregulasi, dikurangi pelan-pelan karena nggak bisa langsung stop. Kalau menurut saya begitu. Tapi kalau itu belum, ya jangan sampai itu terjadi. Artinya Rehan ini kan saya beri amanah dia boleh pegang HP sendiri belum lama. Umur 12 tahun baru dibolehkan dia pegang HP sendiri. Nah, pada saat dia pegang HP ya kita harus sediakan aturan-aturannya. Termasuk game-game yang tadi disebutkan itu baru boleh kita diakses pada saat dia sudah umur 13 tahun. Sebelumnya ya dia gamenya ya game kayak Mario seperti itu aja yang memang boleh untuk usianya. Yang boleh kalian Ya. mau tentang masukin kartu ya putih nggak boleh. Oh kartu. Hari ini nggak cerita tentang kartu. Ya, Dulu masukkan kartu ya putih ya. nggak boleh. Nggak boleh. Pelanggaran berat atau ringan. Berat. Oke, hari Pelanggaran ini berat atau ringan. berat. Stop. Kita mau bahas tentang yang lain. Dan akhirnya putih akan marah. Kita nggak bahas kartu Dan ya. putih akhirnya putih marah. Ya, Budi menasihati. Oke. Soalnya apa? Soalnya Rian melanggar. Stop. Jadi hari ini kita punya ada hal-hal yang boleh kita ceritakan atau tanyakan kepada Rehan dan ada yang nggak boleh. Salah satunya tadi lagu Rehan nggak mau. Nah kita juga pakai alat bantu visual seperti ini untuk memudahkan komunikasi. Nah Rehan di sekolah pakai ini ya kartu bergambar gini. Ya. Iya di Excel Deliver Kit pakai gini. Menurut Rehan lebih mudah atau lebih susah kalau pakai kartu bergambar begini? Bisa. Bisa. Lebih mudah. Pakai jadwal. Putih yang mana itu putih siapa? Mama nggak mau jawab. Satu kayak aja. Mama tidak mau jawab. Oke, Rehan kembali ke pertanyaan. Kalau di sekolah pakai kartu, Rehan lebih suka, lebih mudah apa lebih susah? Lebih mudah. Lebih mudah ya. Kartu apa aja yang di sekolah kartu belajarnya? Apa aja? Kartu teman-teman. Ya, misalnya gambar apa? Kartu guru, kartu teman-teman dan lain-lain. Oh, Oke. kartu jadwal ada? Ada. Terus kartu sekuen ada? Ada. Oh iya. Rehan suka sama sekolahnya? Suka. Suka. Dengan gurunya? Guru Belum. siapa yang baik? Yang Rehan suka guru siapa? Bu Rama, Bu Siti, Bu Dia, dan Bu Ahdin. Oh, oke. Itu gurunya Rehan ya? Nama pelajaran yang Rehan suka di sekolah apa? Pelajaran komputer, kelas, play, Oh, boga, dan lain-lain. Kemarin habis belajar boga Sama Bu Titi, sama Bu Dian, Sama Bu sama Dian. Nesa. buat apa boganya? Buat sandwich karena soalnya Bu Rama ngajar di kelas lain karena guru yang lainnya yang izin. Oke. Jadi terpaksa bersama. Jadi yang terpaksa belajar boga sama Bu Dian, sama Nesa, sama Fali. Oh, ya. Tapi nggak apa-apa kan ganti guru? Nggak apa-apa kan? Kayak seperti Bu Dian yang belajar komputer. Oke. Oke. jadi Rehan sukanya belajar komputer, belajar masak juga ya, sama membuat kerajinan, bikin keras. Oke. Nah, kalau di sekolah Rehan ada nggak teman yang Rehan suka? Alfa. Oh, apa temannya? Oke atau oke. Oh, Alfa itu sekolahnya full day ya? Karena soalnya apa? Karena memang daftarnya full day. Sudah? Karena Bu Yun apa? Karena Bu Yuyun juga bekerja di River Kit. Oke, stop. Oke. Stop, sekarang jawab. Ya, Rehan kalau teman-teman nggak Rehan suka. Nggak suka Kyoko. Karena Mengganggu. mengganggunya gimana, Kyoko? Oh, Kyoko bersuara.
Afan. Afan kenapa? Afan takut iklan. Oh, Afan suka iklan dan Rehan nggak suka iklan. Oxa.exa. Iya, Oke, oke, stop. Oke ya, cadang. Berarti ada teman-teman yang nggak Rehan suka karena suka mengganggu. Karena terganggu. Amin. 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 Amin kenapa? Amin river dulu yang dulu. Mm-mm. Sekarang sudah pindah ya Aminnya. Indah. Udah Nabila. Kakak Nabila kenapa? Kakak Nabila baik. Dan tapi akhirnya mama sampai masih 20 menit. Oh, Rehan suka mengganggu kakak Nabila. Sampai sita 20 menit. Nggak boleh Rehan mengganggu kakak Nabila. Mengganggunya gimana sih Rehan? Nggak boleh. Mengganggu berarti apa masih apa? 20 menit. Oke, stop ya. Kita ngobrol lagi. Jadi kalau misalkan Rehan mengganggu, itu Rehan dihukum 20 menit nggak boleh pegang HP gitu ya? Itu hukuman dari siapa? Dari guru river. Dari Mama. Mama. Mama kalau marah gimana? Mama yang marah gimana? Duduk yang baik, nak. Mama, Yang baik Mama juga. pernah marah nggak sih? Nah, Gimana Mama kalau marah? nggak boleh. Rehan, nggak boleh. Gitu. Apa? Iya. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Coba Rehan tirukan Mama marah. Nggak boleh. Nah, gitu. Kalau marah. Gitu ya Mama kalau marah. Gitu. Siapa sih yang lebih suka marah, Mama atau Papa? Mama sama Papa. Saya ganggu dia. Oh. Di rumah. Kalau di rumah? Kalau di rumah? Enggak. Balik. Biasanya suka ajak Rehan kemana? Ke Jogja. Oh. Terus? Saya suka Jakarta. Pernah ke Jakarta, Mas? Oktober Februari 2011. Tapi sayangnya 2022 tidak ke Jakarta. Oke. Tahun berapa ke Jakarta? Kenapa? Tahun berapa ke Jakarta? 2023 karena saya mama apa? Dulu pernah ke Jakarta tahun berapa? 2022, tapi 2022 mama ke Jakarta. Ya. Karena saya apa? Karena Mama ada pekerjaan di Jakarta. Terus Gantian. apa? Nanti Rehan tahun 2023 mau ke Jakarta. Mau. Oke, nanti nabung. Bulan Desember aja. Nggak bisa. Januari aja. Nggak bisa. Rehan harus menabung dulu. Kalau Pakai apa? tabungannya sudah cukup, baru ke Jakarta. Pakai apa? Nabung di bank. Pakai ekspresi, bisa pakai transfer mobile banking. Ya, oke. Stop Ya, ya. Rehan. Ya, oke. Stop ya. Gantian ya. Gantian ya, Bu Ellen tanya ke Mama boleh? Boleh ya. Rehan diam. Oke, dengerin lagu dulu ya. Ya. Nggak mau lagu. Enggak. Yang ini aja, yang di sini aja. Bu Nihan, kadang kan anak-anak ini suka meminta sesuatu itu kadang agak memaksa. Ini caranya gimana sih Bu supaya dia nggak sampai tantrum atau marah yang berlebihan? Kalau memang sesuatunya itu sudah hal yang kita rencanakan, ya kita harus informasikan di awal. Jadi misalnya kita tahu bahwa Rehan ini suka berkeliling kan, suka pergi keluar kota, naik kereta, naik Transjakarta, Trans Jogja, atau naik apa gitu. Nah itu kita harus kasih, tapi kita jadwalkan Mbak. Kita nggak bisa apa yang anak sukai terus kita nggak kasih, nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengatur, misalnya Rehan boleh berkeliling kota Malang tuh seminggu sekali sambil bagikan nasi. Terus Rehan boleh keliling keluar kota itu setiap 1 semester sekali atau 6 bulan sekali. Terus Rehan boleh keluar kota yang agak jauh ke Jogja, ke Jakarta setahun sekali. Tapi dalam rangka mencapai itu ada tahapan-tahapan yang Rehan juga harus lakukan sebagai syarat. Misalnya Rehan harus sekolahnya tertib, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan tugas rumah. Nah, terus mulai dari persiapan untuk bepergian, merencanakan baju yang mau dibawa apa, itu Rehan juga harus menata sendiri. Dia juga harus belajar bersikap di Waktunya cukup Desember 2022 ke Jakarta. belum giliran Rehan, giliran Satu kali aja itu sudah. Mama nggak mau jawab. Ya. Oke, nah dengan begitu kita bisa mengatur kesukaan anak ini sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Nah, bagaimana kalau misalnya anak memaksa, dengan kesepakatan yang sudah kita berikan tadi, kita bisa tulis
atau kita bisa tempel untuk mengingatkan kembali, enggak, ini jadwalnya segini. Seperti Oke. itu. Nah, kalau misalnya dia sudah tantrum, sudah marah, ya yang kita lakukan adalah memberi kesempatan dia untuk tantrum dulu, begitu dia agak mereda atau sudah selesai tantrumnya, baru kita jelaskan lagi. Karena biasanya anak tantrum ini kan tujuannya ada dua, dia ingin mendapatkan sesuatu atau ingin menghindari sesuatu. Pada saat ingin mendapatkan sesuatu, kalau memang hal yang sudah ada aturannya, ya kita nggak bisa turuti, gitu saja. Tapi kalau memang itu hal yang kira-kira urgent kita turuti, ya kita kasih, tetapi dengan ada waktu tarik ulurnya juga. Gitu. Kayak layangan ya, kita harus tarik ulur. Betul. Dan juga kita harus punya komitmen kalau memang kita sudah menjanjikan, ya harus Ya, berikan. Betul, Gitu. betul, betul. Dan sebaiknya memang gimana kalau tantrum itu kan seperti grafik naik. Nah, gimana kita mencegah supaya grafik emosinya ini nggak sampai level puncak? Berarti di awal kita harus informasikan Iya. kapan anak ini dapat waktu kesukaannya, Iya. gitu, untuk mencegah grafiknya naik. Tuh, oke. Jadi memang harus Coba aja. Oke, Rehan mau bertanya, silakan. Pokoknya cukup Desember 2022 baru Desember 2022 ke Jakarta. Enggak, kita sesuai kesepakatan ke Jakarta tahun 2023 mungkin Januari. belum tahu, Mama belum bisa jawab. Kamunya cukup Januari 2023 baru Januari 2023. Mama tidak bisa jawab. Ya. Oke, tahun 2023 antara bulan Januari sampai Desember. Waktunya kapan belum tahu. Oke, selesai ya bertanya. Oke. Stop. Karena September 2023 karena yang cuma Oktober 2022 cuma ke Jogja. Ya kan sesuai jadwal. Karena Jogja kota jadul. Kan Rehan suka ke kota Jogja, kota jadul. Karena saya Jogja kotanya yang apa? Jogja kotanya bagus. Karena saya Jogja kota jadul. Kotanya kota antik. Oke, selesai ya Rehan bertanya. Sekarang ganti Rehan. Diam dulu, Bu Ellen yang bicara. Silahkan Bu Ellen. gantian. Ini nggak lihat meeting chat. Iya. Mau lihat apa ini? Enggak. Keluar dari meeting chat. Oke, kita keluar dulu. Oke, duduk dulu. Nggak boleh lihat ini chat-chatnya dari Nanti kalau ada pertanyaan, Bu Ellen, kapan boleh lihat chatnya? iya. Bu Ellen lihat chat sebentar, lalu ditutup. Oke. Oke, dah ditutup. Dah. Itu tadi ada yang nyapa Rehan nih. Tuh, coba dijawab. Mas Rehan dan Bu Niha, sehat ya? Tutup dulu. Oh, Dibesarkan. Oh iya. Iya. Duduk yang baik, Mbak. Rehan, hari ini kan Rehan pakai kaos Arema nih kayaknya. Rehan suka ya sama Arema. pemain Dendi. Oke, Saya Dendi sudah apa? Masih bermain Kak Dendi. Jadi mainnya Arema atau bukan? Arema. Jadi Arema terus. Yang lainnya yang udah nggak Arema. Siapa? Kak Hanif sudah nggak Arema. Roman sudah nggak Arema. Waka. Oh? Samsul Arif. Samsul Arif enggak. Terus Waka. Purwaka juga enggak. Gonzales enggak. Siapa namanya? Hamzah juga sudah enggak. Hamzah juga enggak ada. Oke. Sudah ya? Nur Alamsyah. Iya. Nur Alamsyah apa? Nur Alamsyah sekarang Mama lupa. Juga enggak ada juga. Enggak ada, kamu hafal ya? Rehan mulai tahun berapa pakai baju Arema? Tahun 2010. Tahun 2010 sampai 2023. Senin pakai baju warna apa? Terserah Papa. Terserah Papa. Punya banyak ya baju Aremanya? Berapa? Ratusan. Ratusan baju Aremamu? Oke. Biasanya yang ngajak nonton Arema. Papa sama Rehan aja. Oh, Papa sama Rehan. Bagi tugas ya Ibu ya. Betul. Nonton sama Papa. Nonton di mana? Di Kanjuran. Tapi kayaknya Kanjuran mau siap-siap diapakan. Renovasi. Karena apa? Karena mau diperbarui yang lebih bagus. Karena soalnya apa? Karena waktunya direnovasi, diperbaiki. Karena ada apa? Kemarin ada kejadian,
ada musibah. Oke? Ada korban kebakaran. Ya, oke. Stop ya. Air melawan Persebaya dan semua pemain Persebaya suruh pulang kembali kemana? Ke Surabaya. Oke, stop ya. Kita bahas yang lain lagi. Boleh, tetap boleh bahas Arema. Heeh. Coba dibantu dong, Rehan bisa sebutkan nama-nama stadion apa aja. Stadion yang di Jawa Timur, Ya, yang di Jawa Timur. yaitu Stadion Wisma Madiun, kelas punya Surabaya, gabung sama Surabaya, Pelan-pelan. Kajian Malang dan Kajian Malang saja. Oh, kalau yang Kediri belum disebut. Brawijaya, Setok, Oke, satu lagi boleh? enggak, Di Rejo? Jatah, Oke, satu. Menja Kelas. Oke, karena kan tadi Mama bilang satu lagi ya. Oke. Iya. Ganti yang sekarang ditanya Mama ya. Selain laku. Iya, Iya. enggak. Mas Rian dia. Iya, yang lain aja. Arema aja ya. Tentang Arema. Mama mau Mas belajar Rian. tentang Arema. Mama bicara. Iya. Kesukaan Rehan dari kecil tentang sepak bola. Nah, ini mengarahkan dia. Ini ke arah mana ini, Bu Nihan? Saya sebenarnya agak bingung juga waktu itu karena Rehan ini suka sepak bola berawalnya dari baju yang nggak mau ganti. Mulai dari waktu dulu pernah pakai baju MU, pernah pakai baju apa gitu sampai akhirnya pakai baju Arema itu tahun 2010 itu sampai hari ini dia setiap hari di luar sekolah dia pakai kostumnya Arema. Dan beberapa bajunya gitu banyak. Nah, awal mulanya dulu itu saya kebingungan karena kalau dia sudah suka satu baju, nggak mau dilepas, nggak mau dicuci, nggak mau di apa-apain, dia mau pakai sampai bau. Tapi terus kami ngobrol dengan pihak guru bagaimana kita mengatur jadwal supaya Rehan tahu aku boleh pakai baju Arema kapan, harus dicuci kapan, terus boleh pakai lagi kapan. Nah, dari situ pelan-pelan Mbak Ellen kita masukkan materi belajar bahwa Rehan juga harus belajar menjemur, belajar mengangkat jemuran dulu yang dia sukai, ini udah kering diangkat karena mau dipakai gitu. Terus belajar menjemur, lalu mencuci baju secara manual ataupun dengan mesin cuci. Dengan kita melakukan menyelipkan pembelajaran pada hal yang dia sukai, pada benda-benda yang dia suka itu ternyata jauh lebih efektif gitu. Jadi sekarang dia tahu dia kalau bajunya udah mau habis gitu, aku belum nyuci. Kamu ngapain Mas? Mau nyuci baju dia udah ngambil ember sendiri, mencuci sendiri gitu. Terus menjemur sendiri. Nanti waktunya diangkat saya sudah nggak mengingatkan lagi gitu. Jadi ini ada sebenarnya banyak bajunya itu mungkin ada sekitar 20 pasang ya. Jadi ada jadwal Senin Selasa jadwalnya nggak saklek bahwa intinya pagi sama sore dia harus ganti baju supaya tetap bersih gitu. Terus pada saat sekolah dia harus pakai baju sekolah untuk itu nanti pas pulang sekolah dia boleh pakai lagi. Jadi karena baju itu adalah favorit dia, jadi kalau misalkan kotor ya udah dia mau nggak mau kita paksa untuk bertanggung jawab sama kebersihan dirinya sendiri. Ya, tapi proses ya karena proses nggak bisa langsung jebret, mulai dari angkat jemuran dulu, melipat, kemudian menjemur, kemudian baru masuk ke mencuci. Gitu. Berapa lama Bu ngajarin ini? Saya sampai lupa berapa karena prosesnya tentu ada yang cepat, ada yang lama, bahkan ada yang harus kita ingatkan lagi, kita ulangi lagi, gitu karena mungkin Mas bilasnya sudah berapa kali, kita harus kita cek lagi, kita evaluasi lagi berkala seperti itu. Mungkin sekitar berapa lama Mas Rian kamu belajar mencuci? Cepat aja, cepat. Berapa? 1 tahun? Cepat. Ya. Cepat. Cepat, oke. Rehan sudah bisa cuci baju sendiri? Sudah. Gitu. Susah nggak cuci baju sendiri? Sudah. Susah? Sudah. Oh sudah. Okay. Sulit apa? Sulit atau mudah? Mudah. Oh mudah ya. Itu. Usia berapa Rehan belajar nyuci? Ingat nggak? Usia 15. 15 tahun. 12. 12 atau 15? 15 belajar nyuci. Fingerprint. Iya. Ya, buat apa? Buat apa? Pernah dipakai fingerprintnya? Buat kunci mungkin Mas. Ya. Apa? Coba. Oh ya. Fingerprintnya tahun 2023.
Ya, nanti kalau Mas Rehan mau masuk SMA, Mas Rehan boleh beli laptop. Oh, beli laptopnya tahun 2023. Oh, nggak bisa. Tahun Nggak berapa? sesuai kesepakatan. Oh, SMA tahun 2024. Ya, berarti beli laptop tahun 2024 Oh, ya. 2023 setelah Lebaran. Oh, nggak mau, Mama. Setelah Lebaran beli apa? Setelah Lebaran nggak beli Beli apa-apa. HP aja. Kan sudah punya HP. Karena speknya nggak bagus. Nggak apa-apa. Iya. Oke ya. Oke ya. Stop, gantian Bu Ellen yang tanya. Ayo. Jawab. Rehan cita-citanya pengen jadi apa? Jadi kartu. Kalau bekerja nanti Rehan pengen jadi apa? Jadi office. Bekerja di kantor. Heeh. Bekerja di kantor atau jadi YouTuber? Jadi di kantor dan dia daftar kartu kredit. Ya, stop, kita nggak bahas kartu. Jangan bahas kartu. Jadi cita-citanya pengen kerja kantoran dia ya gitu. Oke. Rehan boleh nggak ceritain kegiatan Rehan di sekolah? Kalau di sekolah tuh kegiatannya apa aja? Beli jajan. Mulai dari datang. Datang. Kan ada jadwal nih kalau di sekolah, biasanya dibuat jadwal oleh Bu Guru itu apa aja dari awal datang sampai pulang. Hari Senin. Bu Cindy. Misalnya hari Senin, Rehan jadwalnya apa di sekolah? Komputer. Terus? Sama Avan yang Oke. punya iklan. Oke, stop. Terus habis itu hari Selasa apa? Play sama Craft sama Kyoko. Oke. Yang gangguan. Terus hari Rabu? Sama agama sama Alfa. Oh ya. Dan Cola. Kami sama. Kami Boga. Oke. Sama juga. Coba ceritakan mulai Rehan datang, turun dari motor, terus apa? Masuk. Diantar siapa? Diantar Tante Lela. Apa? Naik apa? Naik saya atau Beat. Naik Beat. Oke, stop. Masuk. Terus apa yang ditata dulu? Masuk terus gimana? Sepatu. Juga ada memperingati macam-macam upacara. Ya, terus habis itu masuk ke dalam Kelas. Lalu berdoa. Oke, terus Lalu belajar sampai selesai. Lalu belajar sampai selesai juga, terus sholat. Sholat apa? Zuhur. Oke. Setelah itu Uangnya diantar Tante Lela naik apa? dijemput Tante Lela naik Seperti biasa. Ya, oke. Warnanya apa? Aduh, warna apa ya? Tante Lela warnanya Hijau kayaknya. oh, pink. Pink ya motornya. Oke. Sudah ya? Sudah? Close aja, close. Oh, di close. Iya, kan ada pertanyaan ini. Baca pertanyaan satu kali. Ya, baca. Halo, Mas, terima kasih. Maaf. Mengontrol aktivitas di rumah di Rehan agar dapat biasa dan jadi oleh saya adakah diet mana yang bisa untuk mengontrol emosinya salam dan dari Afrian. Oke. Mama jawab ya. Rehan nggak boleh minum apa? Nggak boleh minum Coca-Cola, Terus? Sprite, Fanta, Udah, nggak boleh minum. Fanta, Pepsi, Cola dan lain-lain. Oke. Terus bolehnya minum apa? Minum Pepsi, Fruity, Jeruk. Nesti, Berapa kali dalam seminggu? 1 kali. 1 kali ya, hanya boleh minum itu. Oke. Terus ini tadi gimana, Mbak? Sebentar lagi selesai. Iya, bagaimana mengontrol aktivitas agar Rehan terbiasa dan menjadi role sehari-hari? Sebenarnya ada hal-hal yang basic. Oh, jam 9.45 selesai. Oke. Mama jawab dulu ya. Dulu ya. Sebenarnya ada hal-hal basic yang memang kita ciptakan itu sebagai pola. Seperti Rehan bangun tidur, lalu mandi, sarapan, ganti baju, itu kan hal-hal yang memang kita atur dari awal, kita lakukan pembiasaan dulu, sehingga itu jadi polanya Rehan yang Rehan lakukan. Itu hal-hal yang basic. Sementara ada hal-hal lain yang sifatnya lebih fleksibel.
Jadi ada jadwal harian, ada jadwal mingguan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat rehan sekolah. Hari Sabtu rehan di rumah, Sabtu atau Minggu salah satu rehan boleh berkeliling 1 minggu sekali. Terus rehan pada saat berkeliling ini rehan boleh beli minum yang saya ceritakan tadi. Jadi dietnya memang sudah nggak terlalu ketat seperti dulu, tapi tetap ada beberapa yang kita nggak kasihkan ya Bu Ellen, sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang kita batasi, ini boleh dimakan seminggu sekali, porsinya seberapa, dan yang baik mulut gitu. Nah, tentu sebenarnya banyak pengaruhnya. Akan lebih bagus kalau diet itu berjalan. Tapi ada juga kami di rumah akhirnya memutuskan, oke, ada yang kita strict, ini nggak boleh, tapi ada yang kita bolehkan dengan dibatasi seperti itu. Soda nggak sama sekali ya Ibu? Nggak sama sekali. Tapi dia nggak rewel, nggak minta. Di awal juga biasanya. Oke. Ini ditambah jadi jam 10 ya. Nanti ditambah jamnya, nanti Rehan dapat reward dari Bu Ellen. Tahu rewardnya apa? Tadi sudah dibilang di awal. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10. Oh, jam 9.45 aja. Jam 10. Nanti kalau jam 10 dapat reward. Rewardnya apa Rehan mintanya? Sampai jam 10 aja, jam 30 pulang. Oke. Oke. Ren mau pulangnya jam 10.30. Jam 10.45 aja. Nggak bisa. Jam Ya. 10.40 aja. Oh iya. Nanti kita bahas lagi ya. Jam 10.40 aja. 10.30. Ya. Oke. Dia Ini rewardnya apa? Dia minta, karena tadi itu kesepakatannya kita sampai 9.45, ternyata kita melorot sampai jam 10, maka dia mengingatkan. Terus kita kuatkan lagi motivasinya, dia mau di Sabiru di kantor ini sampai 10.30 karena kita mundur. Jadi dia juga minta mundur pulangnya karena dia nyaman di kantor biru. Iya, apa yang suka? Kartu laptop jadi. Oh, ketemu siapa aja di Sabiru? Indonesia. Terus Orang yang pengguna kartu kredit. Orang kita nggak bahas kartu. ICCP. Kita nggak bahas kartu. Ketemu siapa aja? Pak Suwan, Bu Susan. Banyak ya stafnya. Ini Bu siapa? Bu Ellen. Oke. Boleh dilanjut, Rehan? Boleh. Ya, mau dilihat lagi, baca pertanyaan lagi. Baca ya. Gak mau. Bu Ellen yang baca ya. Baca, boleh. Tentang Arema. Tentang Arema boleh. Rehan mau cerita apa tentang Arema? Apa yang Rehan suka? Arema. Dalam pertandingan juga semakin dikan oleh yang jadi otomatis kadang-kadang bisa kebaikan jika dia jadi otomatis terus cukup baik kemana Ke Surabaya. kalau saya tetap di Kanjuruhan Iya. tetap di mana Di Kanjuruhan. ke Surabaya Ke Surabaya. Pulang ke Surabaya. Mas Di Malang. tetap di Kanjuruhan persebaya kecil yang selalu kembali ke mana Ke Surabaya. Surabaya lebih dekat mana atau enggak Iya, lebih dekat Malang. lebih dekat mana atau enggak lebih dekat Enggak lebih dekat. Oke, kalau Surabaya lebih dekat mana atau enggak lebih dekat enggak lebih dekat. lebih dekat Lebih dekat. Oke, stop ya. kalau Jakarta Mau jawab. kalau Jakarta lebih dekat mana atau enggak enggak lebih dekat Jakarta lebih jauh. kalau Surabaya Lebih dekat. Stop. Gantian. Sudah ya. Sekarang pertanyaan iya, waktunya nanti berjalan terus. Pagi Mama Rehan. Ya, selamat. Izin bertanya, Rehan mulai bisa bicara umur berapa? Terapi apa aja yang sudah Mama lakukan saat Rehan masih kecil? Ini pas banget. Rehan itu saya mulai lampu kuning itu umur 15 bulan. Anakku ini udah mulai lampu kuning, saya ajak ke dokter anak umur 18 bulan, terus mulai tepat umur 2 tahun. Ditutup nggak? Oke. Umur 2 tahun ini dia sudah mulai terapi. Terapinya apa saja campur Mbak Ellen, karena waktu itu kita mulai dari kami seperti berada di hutan belantara yang gelap, kita nggak tahu apa-apa, pokoknya kita survei tempat terapi yang ada di Malang ini apa aja, pusat terapinya apa aja, terus
kita masukkan sesuai dengan jadwal dan budget yang kita miliki. Nah, ada ya diajari bicara, diajari motorik dan lain-lainnya. Udah saya nggak ngerti metode apa sampai sekarang pun sesuai dengan kebutuhannya. Nah, baru pas belakangan ini kami mulai memilah tahu, oh ini berarti terapi bicara, oh ini berarti sensori integrasinya, ini berarti sunrise-nya, ini apanya. Yang penting bahwa apa yang kita berikan pada Rehan ini sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, umur berapa Rehan mulai bicara itu umur 3,5 tahun. Jadi mulai 2 tahun terapi, 3,5 tahun dia mulai bicara meskipun belum jelas itu. Waktu itu sampai kami ingat bahwa ada konsonan pertama, 3 konsonan yang kami ajarkan. Semua kata yang berawal dari M, B, dan P itu kita ajarkan lebih dulu. Yang awalnya manggilnya ayah dan ibu, kita ubah jadi papa. Karena itu mudah untuk Rehan mengucapkan gitu. Dan kita ajak bicara, kita banyak feedback kesehariannya begitu. Sampai akhirnya Rehan seperti itu. Dan dulu zaman kami belum mengenal metode visual, support dan lain-lainnya, kami sudah pakai itu meskipun sebisanya. Jadi kita biasanya pergi ke tempat perbelanjaan, Indo, Alfa, Hyper, dan segala macam itu untuk ngambil ini ya, apa namanya, flyernya atau yang majalah tentang jualnya. Itu kita gunting dan itu kita pakai untuk visualnya yang di rumah. Di awal dulu seperti itu, karena belum punya printer, nggak punya komputer, jadi kita rajin tiap minggu tuh ngambil dua karena kan untuk matching, untuk belajar ini sabun mandi, ini sampo, ini sendok piring, semua kita gunting gitu. Kreatif ya Bu ya, kreatif bisa melakukan ini ide juga Ibu yang mungkin kesulitan mencari kartu visual bisa menggunakan flyer belanja atau katalog belanja yang ada di supermarket. Betul Mbak Ellen. Jadi itu lagi pertanyaan ya Rehan, boleh ya? Selesai. Habis itu selesai tentang opera laptop. Oh, tentang PC pas main game di tahun pas 2020. Oprek laptop, Rehan pernah ngoprek laptop Mama. PC-nya Mama. Terus rusak. Sampai rusak dan akhirnya blue screen dan terpaksa downgrade ke Windows 7. Oke. Nah, ini nih ada pertanyaan buat Rehan. Rehan sekolah inklusi ya? Kalau iya, apakah dalam kelas bergabung dengan anak-anak normal? Bagaimana respon teman-temannya? Oke. Coba Rehan cerita dulu. Rehan pernah sekolah inklusi? Pernah. Di mana? Di Cilananda. Inklusi, sekolah inklusi itu sekolah yang di sana bukan SLB, sekolah inklusi di mana? Di PC. Di SD. Di PC. Satu kelas berapa orang? Nggak terserah, terpisah. Oh, terpisah. Satu kelas ada 40 anak. Kalau pensiun. Yang dulu sama Mas Nindra sama Mas Nayo itu loh. Banyak temannya. Tapi di tahun 2018 belum keliling Jogja saja tanpa keratonnya juga tanpa ke teman saya tiba-tiba pensiun. Oke. Tiba-tiba di SD PJ berapa lama? 3 tahun aja. 3 tahun. Terus 4 pindah lagi ya? Di River. Oke. Karena terlalu apa? Jauh. Kalau Jakarta terlalu, kalau Surabaya terlalu apa? Ya, jauh juga kalau sekolah. Kalau Surabaya cukup dekat. Oke, stop ya. Kalau Jakarta jauh. Cuma yang terlalu dekat cuma apa? Surabaya. Stop ya, Mama bicara. Oke, Rehan diam. Diam. Ya. Dulu memang kami mengalami masa pindah-pindah sekolah. Dimulai dari awalnya kan sekolah khusus, lalu kami coba ke inklusi. Inklusi ini pun pindah-pindah juga karena ternyata inklusi yang pertama belum sesuai dengan harapan kami dan tumbuh kembangnya Rehan. Jadi kita pindah lagi, kita cari lagi yang sesuai sampai kelas 3. Pada saat naik kelas 4, karena pertimbangan ini sebenarnya sekolah inklusi ini cocok banget dengan perkembangan Rehan. Pelan-pelan ya, Nat.
Cuma Tapi juta. ternyata jarak yang jauh ini berpengaruh. Kita habis waktu di jalan. Sebenarnya kami mencoba bertahan di situ. Akhirnya kita putuskan bahwa Rehan kembali sekolah di sekolah terdekat. Nah, kemarin, tahun kemarin juga dari sekolah khususnya, Bu, ini Rehan apakah Mas Rehan? Mas Rehan, diam dulu ya. Mas Rehan, apakah mau masuk ke SMP inklusi? Setelah kami obrolkan lagi, kami tetap bertahan di sekolah khusus karena beberapa pertimbangan, mulai dari sekolah inklusi yang cocok juga cukup jauh jaraknya. Kemudian kami ingin fokus di bakat minatnya juga. Toh nanti di sekolah khusus di SLB pun kalau mau kuliah juga tetap bisa. Oh, begitu. Iya. Jadi di FLB pun tetap bisa kuliah ya Ibu? Ya, tetap bisa. Kalau misalnya Rehan mampu mengikuti jenjang ujian untuk bisa dapat ijazah SLB, Rehan tetap bisa masuk ke perguruan tinggi. Tapi kalau untuk kemarin di sekolah inklusi gitu, bagaimana dia dengan teman-temannya? Kondusif ataukah teman-temannya ada bermasalah? Enggak Sama sekali. Makanya kita harus benar-benar memilih sekolah inklusi karena untuk menyekolahkan anak kebutuhan khusus ke inklusi itu kita juga harus menyiapkan diri sebagai orang tua untuk campaign ke sesama wali murid, ke sesama temannya, kemudian ke guru yang lainnya, support sistem di sekolahnya. Dan itu kami lakukan, termasuk mencarikan teman Rehan, playdate. Jadi kita pernah, Mas, kita pernah nonton bareng ya dengan teman-teman dari SPC. Nonton apa? Nonton Arema. Yang persahabatan. Yang apa? Yang pertandingan kualifikasi atau liga atau persahabatan? Persahabatan. Tanggal berapa itu? Tanggal bulan Januari tahun 2018. Pertandingan persahabatan bahasa Inggris apa? Friendship match. Friendly match. Ya, pernah Mama Nenda dulu, Nayo, Nenda dan Rehan sama Mama Nenda sama Mama Nayo pernah nonton friendly match pertandingan persahabatan Arema. Ya, oke. Ya, dan di Mama lagi. Nah, dengan kita carikan PD, kita nge-mall bareng, kita nonton bareng sosial kan. Ternyata bukan hanya Rehan yang memiliki teman, tapi juga teman-temannya jatuh hati pada Rehan. Sampai hari ini pun mereka juga kalau ketemu saya tanya, ini kan gimana kabarnya Mama gitu, karena ternyata itu spesialnya Rehan ini membuat kesan yang tersendiri bagi temannya yang lainnya. Ya. Gitu. Aima semesta mainnya di mana? Stop ya. Satu aja, Aima semesta mainnya di mana? Di mana ya, di Kanjuruhan. Oh, di Gajayana. Nggak tahu Mama, oke? Mungkin sementara mainnya di mana? Di Gajayana. Oke, Karena stop ya. kalian Kanjuruhan apa? Stop, tadi katanya satu pertanyaan. Ayo sebentar lagi selesai. Jadi yang saya tangkap tadi dari yang disampaikan Bu Nihan bahwa boleh anak disekolahkan inklusi, tetapi peran orang tua juga harus aktif di sekolah. Kita juga harus memberi pengertian dan juga melakukan pendekatan kepada guru maupun teman-temannya supaya bisa menerima anak kita dengan baik. Nggak boleh. Ya. Karena banyak sekali Bu terjadi kasus bullying karena dianggap anaknya aneh gitu. Jadi memang orang tua juga harus aktif ya jika ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang reguler gitu. Nah, terakhir buat Rehan, sayang nggak sama Mama? Sayang ya. Gimana? Coba Rehan bisa nunjukkan rasa sayangnya Rehan ke Mama gimana? Sayang, karena yang tetep. Rehan sayang sama Mama. Tetep. Kalau Rehan sayang, Mama boleh sayang nggak? Boleh. Coba sayang. Ya. Yang banyak yang sama papa banyak lihat papa main bola apa? Oh, di Pendem FC. Main bola pendem karena mungkin saya kalah selama. Iya, oke. Karena kalah selama memang apa? Memang untuk yang pemain veteran yang jadul. Memang jadwalnya memang apa? Memang jadwalnya. Oke, sekian. Sebelah sana, coba di sana Papa. Papa di mana? Ada di sini di podcast juga, di siapa kameranya di situ? Nggak ada di luar di sini. di ruang Zoom maksudnya. Di ruang Zoom.
Zoom apa? Sini Rehan duduk Sini, dulu. coba duduk. Nah, Itu itu. ditunjukkan. Siapa di kamera? Itu di kamera. Hai, Papa. Hai, Papa. Papa boleh on cam dulu, Papa. Hai, Papa terlambat. Maria, Papa sempat terlambat. Iya, sudah duduk dulu. Nggak boleh kenceng-kenceng. Sudah. Oke, ada Bapak Wari, orang tua dari Rehan Mas juga yang yang baik. saat ini bergabung di Mulutnya. podcast kita. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung. Luar Dadah. biasa sekali. Ya, Sampai jumpa. Pak Wari ini luar biasa sekali loh. Jadi dengan Bunihan berdua ini saling support untuk mendidik dan membesarkan Rehan, dan juga ada satu lagi ya Bu ya. Jadi Bunihan punya 2 anak autistik, satu bernama Rehan dan satunya lagi namanya Raka. Ya, dan yang Raka non verbal ya Ibu ya. Iya. Jadi enggak kita ajak di sini, kita ajak Rehan aja. Oke, Rehan terima kasih banyak ya sudah ikut podcast kita hari ini. Terima sudah jam kasih banyak. 10. Jam Terima kasih 10. semuanya. Dadah. Dadah, makasih. Ayo kembali. Tunggu dulu, duduk dulu. Iya. Oke. Nah, parents jangan beranjak dulu. Kita di sesi kedua ada Brian, pemuda autistik yang berusia 23 tahun. Nah, di sesi 2 ini saya nggak boleh senyum, saya nggak boleh ketawa karena nanti dikira Brian kita sedang menyinggung karena dia punya trauma waktu masih kecil. Dia sering dibully temannya sering ngetawain dia. Jadi mereka menganggap Brian ini agak aneh seperti itu. Jadi makanya Brian sampai saat ini itu menjadi trauma apabila ada orang yang tersenyum atau tertawa di depan dia, dia menganggap bahwa dia sedang menertawakan. Begitu ya. Jadi kita semua di sini ketawa kita di sini semua harus siap. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Kita kembali lagi 5 menit mendatang. Dadah. Dadah. Nah, dah. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag Sabiru Info, Sabiru Talk, Sabiru Event.